Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Dewi Nur Anjani dari PGM 6. Di sini saya akan menjawab soal tugas mata kuliah MPP. Yang pertama, soalnya jelaskan masalah yang dialami dalam penelitian. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner dalam 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila dapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini yang tetap hanya perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Orang yang biasanya menjadi pemimpin pada bidang pemerintahan yang harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul masalah. Orang biasanya menulis menggunakan mesin ketik manual, harus ganti dengan komputer, maka akan muncul masalah. Apakah masalahnya sehingga perlu ada perubahan? Apakah masalahnya dengan sistem sentralisasi sehingga perlu berubah menjadi sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan? Apakah masalahnya sehingga kebijakan pendidikan selalu berubah? Ganti menteri, ganti kebijakan. Apakah masalahnya setelah terjadi perubahan? Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Mungkin masih ingat bahwa pada era Orde Baru direncanakan pada tahun 2000 bangsa Indonesia akan tinggal landas, tetapi ternyata tidak, sehingga muncul masalah. Dengan adanya informasi diharapkan harga-harga akan turun, ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Direncanakan dengan adanya penantaraan pengawasan melekat, maka akan terjadi penurunan dalam jumlah KKN. Tetapi ternyata tidak muncul masalah. Apakah masalahnya sehingga apa yang telah direncanakan tidak menghasilkan kenyataan? Jadi pada intinya terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, ada pengaduan. Dalam suatu organisasi yang tadinya memang tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka akan timbul masalah. Dalam organisasi itu, pikiran pembaca yang dimuat dalam koran atau majalah yang mengadukan kualitas produk atau pelayanan suatu lembaga dapat dipandang sebagai masalah karena diadukan lewat media, sehingga banyak orang yang menjadi tahu akan kualitas produk dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, orang tidak akan membeli lagi atau tidak menggunakan jasa lembaga itu. Demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu organisasi juga dapat menimbulkan masalah. Dengan demikian, masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. Yang terakhir, ada kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar. Bila tidak dapat dimanfaatkan untuk kerjasama, perusahaan pos dan giro merasa punya masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan. Titipannya yaitu titipan surat, titipan barang, ada handphone yang dapat digunakan untuk SMS, internet, email. Dalam proposal, jadi pada intinya dalam proposal penelitian setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Misalnya penelitian tentang SDM, maka masalah SDM harus ditunjukkan dengan data. Masalah SDM misalnya berapa jumlah SDM yang terbatas, jenjang pendidikan yang rendah, kompetensi dan produktivitas yang masih rendah.
Data masalah dapat diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan terhadap hasil penelitian orang lain atau dari dokumentasi data yang diberikan harus up to date. Jadi pada intinya masalah yang terjadi ketika penelitian itu ada 4, yaitu terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, ada pengaduan, dan yang terakhir ada kompetisi. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian dari variabel penelitian. Variabel penelitian dapat diartikan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu objek dengan objek yang lainnya. Menurut Hodge dan Farhadi pada tahun 1981, variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Dinamakan variabel karena adanya variasi. Misalnya, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya. Demikian juga motivasi. Persepsi juga dapat diartikan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari sekelompok orang tertentu bervariasi. Jadi, kalau peneliti akan memilih variabel penelitian baik yang dimiliki orang objek maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Macam-macam variabel yaitu yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua ada variabel dependen, sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, ada variabel moderator, adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Hubungan perilaku suami dengan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Di sini, anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. Hubungan motivasi dan produktivitas kerja akan semakin kuat bila peranan pemimpin dalam menciptakan iklim kerja sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peranan kepemimpinan kurang baik dalam menciptakan iklim kerja. Yang keempat ada variabel intervening. Dalam hal ini, Tuchman pada tahun 1988 menyatakan an intervening variable is that factor that theoretical affect the opposite phenomenon but cannot be scanned, measured, or manipulated. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Yang kelima ada variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh
variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contoh dari variabel kontrol, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya pendidikan SMA atau SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama, misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin TIK yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen dan dependen, moderator, intervening, atau variabel yang lainnya harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.